Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara Matsama masa ta'aruf siswa MTSN 3 Madiun untuk siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi program dan cara belajar efektif. Dan narasumber kita pagi hari ini kami hadirkan Bapak Waka Kurikulum MTSN 3 Madiun, Bapak Jafar Sotik. Selamat pagi, Jafar. Terus yang kedua dari tim kurikulum, ini keduanya asisten tim kurikulum yang sangat bisa diandalkan di madrasah kita, di madrasah ini, yaitu Ibu Ani Rohmatul Hasanah SPD dan Ibu Titin Haryati SPD. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan hari ini banyak sebenarnya yang perlu kita sampaikan dan kita tanyakan Pak Jafar ya, karena madrasah kita ini adalah madrasah besar dengan banyak program. Jadi di materi kali ini yang perlu kita sampaikan kepada siswa baru adalah program-program apa yang nanti bisa digunakan dalam pembelajaran, sekaligus bagaimana cara belajar di MTSN ini secara global bisa digambarkan di siswa baru, agar nanti para siswa ini bisa mempunyai gambaran bagaimana saya masuk MTSN 3 ini, bagaimana saya nanti akan belajar dalam bentuk kecilnya bisa mereka gambarkan. Mungkin yang pertama Pak Jafar Sotik dulu, bagaimana Pak Jafar program utama di madrasah kita ini untuk pembelajaran siswa baru selama baik di musim pandemi ini atau nanti di saat pandemi sudah berakhir. Dan kita tidak tahu kapan pandeminya akan berakhir. Tapi pembelajaran akan tetap pasti dilaksanakan di MTSN ini. Mungkin sekilas itu mungkin bisa disampaikan secara detail dan singkat agar siswa ini bisa punya gambaran. Monggo Pak Jafar. Terima kasih, selamat pagi anak-anak peserta Matsama MTSN 3 Madiun tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan selaku moderator yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan materi Matsama. Intinya adalah menyampaikan program dan juga cara belajar yang efektif. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Jafar Sotik SPD. Kami diberi amanat tugas sebagai Waka Akademik atau Waka Kurikulum 2021-2022. Terima kasih, semoga anak-anak dan peserta Matsama senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah dari segala penyakit dan musibah. Amin. Yang pertama yang perlu kami sampaikan dan perlu kami paparkan untuk program ke depan di MTSN 3 Madiun, yang pertama adalah program jangka panjang atau program 5 tahunan. Nanti ketika peserta Matsama masuk di MTSN 3 Madiun sebagai siswa dan siswi MTSN 3 Madiun, programnya adalah 1. Anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang digitalisasi, pembelajaran yang bertaraf high-tech, yaitu di sini sudah menggunakan pembelajaran berbasis e-learning, yang di situ memanfaatkan digitalisasi connect online yang nanti bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing. Yang kedua, bisa juga pembelajaran secara langsung atau direct listening, direct studying. Anak-anak bisa nanti menyampaikan suatu hasil atau menyampaikan suatu kegiatan dari rumah, bisa lewat video, bisa lewat forum WhatsApp yang nanti akan dibuatkan oleh masing-masing wali kelas masing-masing. Kemudian
Yang ketiga adalah program jangka panjangnya, pengenalan ITEK dan digitalisasi ini untuk melatih dan juga menggunakan fasilitas komunikasi yang sudah berkembang di era pandemi. Dan nanti untuk langkah selanjutnya, pembelajaran digitalisasi itu tidak hanya pada saat era masa pandemi COVID-19. Sementara itu mungkin Pak Irfan untuk fokusnya program pembelajaran yang dilaksanakan di MTSN 3 Madiun, dan nanti untuk cara belajar yang efektif insya Allah nanti juga akan kita sampaikan. Mungkin terima kasih Pak Jepang ya. Jadi gambaran utamanya siswa yang masuk di MTSN 3 ini, kita akan membantu mereka untuk membawa madrasah ini menjadi madrasah yang berbasis digital itu ya. Iya. Itu jangka panjang dan itu sangat baik lah, karena di era sekarang ini tidak ada siswa itu yang tidak mengenal alat telekomunikasi berupa digitalisasi. Jadi sangat mendukung sekali. Mungkin siswa nanti yang masuk akan terobsesi lah dengan keterangan ini sehingga lebih mantap lagi masuk di MTSN 3 Madiun. Nah, sekarang untuk beberapa program sekarang yang lebih detail lagi kami akan pertanyakan ke Bu Ani sebagai pelaku teknis di bawah. Jadi program anak-anak ini jelas banyak sekali yang masuk ini profesi atau keunggulan dari kepribadian yang berbeda Bu Ani ya. Jadi contohnya ada yang punya hobi sains ya, dia harus belajar tekun untuk sainsnya, ingin mendalami sains, ingin mendalami sosial, ingin mendalami keterampilan langsung. Di madrasah ini bagaimana selama pandemi atau nanti saat sudah tidak pandemi? Apakah masih ada lagi nanti olimpiade sains atau apalah keunggulan yang dilombakan di madrasah ini sehingga mereka walaupun dalam pandemi ini bisa mengasah terus, belajar terus sehingga bisa berprestasi, masih diakui juga. Apakah ya sudah tidak ada lagi kompetisi? Nah, itu yang mungkin yang banyak ditanyakan oleh wali murid dan siswa. Mungkin Bu Ani bisa menjelaskan secara detail. Monggo Bu Ani. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Irfan. Saya cuma mau sedikit menjelaskan tentang program yang ada di madrasah, mungkin khususnya program jangka pendek yang bagi anak-anak yang berminat punya kelebihan mungkin di bidang sains, baik itu mungkin punya kelebihan di bidang IPA, matematika, ataupun IPS. Nanti di MTSN 3 ini ada program di kelas unggulan. Nah, program kelas unggulan itu nanti bidikannya harapannya anak-anak yang punya kelebihan di bidang sains itu bisa terdeteksi. Jadi dari situ nanti anak-anak yang punya kelebihan itu bisa kita tambahi dengan tambahan pelajaran khususnya untuk untuk pelajaran-pelajaran yang dikompetisikan di tingkat kompetisi sains madrasah. Soalnya di madrasah itu ada kompetisi sains yang namanya KSM itu. Nah, itu di KSM itu kan ada mapel yang dikompetisikan setiap tahun. Itu bagi anak-anak nanti yang berminat mengikuti bimbingan KSM bisa mengikuti bimbingan KSM di situ. Jadi anak-anak tidak usah khawatir bagi yang punya kelebihan, misalnya lebih unggul di mapel IPA bisa mengikuti bimbingan KSM untuk mapel IPA. Bagi yang punya kelebihan matematika bisa mengikuti bimbingan KSM matematika, begitu juga IPS dan mapel yang lain. Jadi nanti tidak usah khawatir, nanti anak-anak yang punya keunggulan itu nanti dapat bimbingan lebih lanjut dan bisa mengikuti KSM tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Karena ini masih pandemi, biasanya kelompok KSM-nya dilaksanakan secara online.
Jadi tetap ada KSM. Tetap ada KSM. Untuk program yang lain, program TAFED juga ada. Cuma mungkin ini karena masih pandemi, jadi pelaksanaannya mungkin masih agak targetnya ya tidak tercapai 100% targetnya. Masih banyak program-program yang lain sebenarnya. Cuma karena ini pandemi, akhirnya ya targetnya masih belum bisa tercapai. Dan pada intinya apakah nanti saat kita sudah memberikan jadwal masuk itu anak-anak juga masuk seperti biasa untuk pembelajaran maksud saya? Untuk selama era pembelajaran tatap muka kita masih menunggu dari instruksi dari pemerintah. Kalau ada instruksi kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau belum ada izin untuk pembelajaran tatap muka, pembelajaran tetap kita lakukan secara online. Intinya kita tersiap baik online maupun offline ya, baik daring maupun luring kita siap. Terima kasih. Ya mungkin sekilas gambaran sudah cukup jelas Bu Ali ya. Jadi gambaran madrasah kita nanti bagaimana saat pandemi atau tidak pandemi sistem pembelajaran, terus minat mereka saat masuk nanti akan dibawa kemana sudah cukup jelas. Terus selanjutnya yang ketiga Bu Titin ya. Titin ini sebagai pelaksana juga di tim kurikulum, ini biasanya membidangi Bapak Ibu guru atau siswa-siswi yang punya beberapa keluhan Bu Ali. Jadi anak yang masuk ke madrasah ini kan tidak semua hobi dengan sains, hobi dengan yang disampaikan Bu Ali tadi. Terus bagaimana Bu mengatasi itu? Jadi untuk mengatasi anak-anak itu, apakah anak-anak itu diberi target minimal yang penting nanti bisa menyerap program ini, atau nanti ada bimbingan khusus tentang anak-anak yang punya hobi keterampilan, punya hobi lain dengan koordinasi dengan bagaimana yang diterapkan di kurikulum ini? Apakah nanti bekerjasama dengan guru dari luar mendatangkan atau dikelola sendiri di madrasah ini? Mungkin Bu Titin ini yang lebih spesifik karena setiap hari membidangi anak-anak secara langsung, interaksi sebagai ibu langsung ya dari anak-anak yang ada di kelas-kelas 7 terutama. Mungkin Bu Titin bisa menjelaskan sekilas saja. Baik, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Untuk mungkin yang kaitannya dengan anak-anak yang punya bakat atau punya minat untuk sains dan sebagainya, wadahnya yaitu bimbingan PKSM. Terus untuk anak-anak yang mungkin ada keluhan dan sebagainya, untuk mendekati kegiatan ataupun kegiatan UMBM, biasanya ada bimbingan itu diwadahi dari guru-guru mata pelajaran kelas 9. Mungkin itu saja. Oh iya, jadi menyambung lagi karena memang di masing-masing pembelajaran itu ada evaluasi ya, termasuk tadi ada ujian Mas Jafar. Yeah. Selama ini ujian di madrasah kita ini selama pandemi ini dalam bentuk apa? Karena siswa-siswa juga mungkin banyak bertanya, apakah nanti saya masuk saat pandemi untuk ujian untuk kelas 9 dan kelas 3 ini urusannya bagaimana? Mungkin juga perlu diberitahukan kepada anak-anak siswa baru. Mungkin bisa digambarkan Mas Jafar langsung saja. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Titin, yang tadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan menampung para siswa-siswi yang mengalami kesulitan dan dia memiliki bakat. Satu adalah ada wadah ekstrakurikuler bagi yang tidak pandai atau tidak bisa mengikuti bakat sains. Ada satu wadahnya adalah di kelas-kelas bimbingan, antara lain pada olahraga, keterampilan. Itu ada beberapa guru yang memiliki bakat, antara lain voli, futsal, dan lain-lain. Kemudian menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, ujian selama ini mulai dari tahun 2019 itu kita sudah memanfaatkan e-learning. Jadi ujian yang kita laksanakan baik itu PAS, penilaian akhir semester, baik itu PAT, penilaian akhir tahun, kita sudah menggunakan daring e-learning. Jadi para siswa-siswi tidak harus hadir di madrasah.
menggunakan gadget ataupun menggunakan laptop yang ada paket data. Dan kemarin kemudian dari madrasah anak-anak juga difasilitasi oleh paket, ya, ada Gratis, paket gratis. Jadi tidak usah khawatir, nanti anak-anak ada program juga dari pemerintah. Jikalau nanti ada diluncurkan dari pemerintah juga disampaikan kepada siswa-siswi. Jadi ujiannya sudah menggunakan online, yaitu berbasis daring e-learning. Kemudian yang kelas 3 kemarin ketika ujian madrasah atau itu juga sudah menggunakan daring. Makanya hasilnya juga sekaligus bisa dilihat oleh anak-anak dari rumah. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di MTSN 3 Madiun, satu saya sampaikan supaya nanti para siswa, para wali murid itu tahu kita sudah punya hosting. Nah, hosting nanti sudah bisa menampung kebutuhan dari para siswa-siswi untuk pembelajaran online. Iya, pembelajaran, penilaian dan evaluasi. Jadi itu Pak Irfan mungkin dari. Jadi walaupun tidak bertatap muka langsung, jangan khawatir lah. Iya. Pembelajaran pasti akan tersampaikan. Iya, pasti bisa dan pasti itu akan dilaksanakan oleh semua siswa. Ya. Itu sementara. Terus yang terakhir Pak Jafar ini, Ya. untuk melengkapi program pembelajaran di MTSN kita ini kan musimnya banyak diluncurkan model pembelajaran literasi, literasi numerasi itu. Jadi sejauh mana madrasah kita ini siap untuk menampung literasi, Pak Jafar? Karena memang ini sudah umum lah. Jadi literasi kita mungkin dari perpustakaan kita, karena kemarin banyak anak-anak itu yang hobinya literasi sejak dulu itu belum terwadai. Nah, hari ini apakah ada terobosan untuk siswa baru kita nanti diwadahi untuk program-program literasi, Pak Jafar? Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, terima kasih kepada para siswa peserta Matsama. Untuk anak-anak yang memiliki bakat dan memiliki hobi mungkin literasi, membaca ataupun mendongeng atau bercerita, MTSN 3 Madiun kedepannya akan membuat perpustakaan digital atau digital library yang insya Allah sebentar lagi sudah akan dimulai, dan itu untuk menghadapi MTSN akreditasi. Makanya pemanfaatan IT sudah mulai dipersiapkan untuk pelaksanaan library digitalisasi. Jadi anak-anak yang memiliki hobi, memiliki bakat membaca, bisa juga nanti dilihat atau bisa juga nanti dibuka di link. Insya Allah nanti kalau sudah diluncurkan linknya, anak-anak bisa manfaatkan dari rumah. Contoh misalkan meminjam buku, apa yang diinginkan nanti tinggal klik, itu akan bisa dimanfaatkan dari rumah. Dari program kedepannya insya Allah seperti itu Pak Irfan. Jadi keunggulan di MTSN 3 Madiun. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema atau visi madrasah yang menjadikan madrasah ini menuju era digital. Ya, jadi digital semua, termasuk literasinya juga punya wadah digital namanya library digital ya, jadi perpustakaan digital. Oke, terima kasih. Boleh menambahkan Pak Irfan? Oh iya, monggo. Mungkin menambahkan sedikit bagi yang literasi, punya kegemaran hobi literasi, nanti anak-anak bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai ajang untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Bisa juga bagi yang hobi menulis, nanti anak-anak bisa menyalurkan bakatnya menulis, membuat tulisan. Karena sekarang ada program dari pemerintah itu lomba jurnalistik untuk anak-anak, untuk siswa. Yang kemarin itu namanya MIRES itu, MIRES apa itu. Nah itu nanti bagi siswa-siswa yang berprestasi punya hobi menulis bisa disalurkan, diikutkan wadah itu. Wadah MIRES. Ya itu kemarin saya juga sempat dengar ya. Bahkan nanti Bapak Ibu guru juga diberi wadah untuk MIRES itu. Nah. Ya, saya menambahkan sedikit yang disampaikan Bu Ani. MIRES adalah kepanjangan dari Madrasah Riset. Jadi anak-anak ya madrasah riset itu adalah anak-anak yang memiliki hobi meneliti, itu bisa diikutkan dalam MIRES. Yang kalau yang anak-anak yang bakatnya sains itu nanti ada KSM. Bahkan KSM itu ada 2 jenis.
ada KSM madrasah, ada KSM O. O itu adalah online yang tarafnya bisa nasional. Berarti kalau siswa itu, kalau Mayres itu kan kelihatannya kan terlalu tinggi, mereka mencerna itu. Jadi yang hobinya itu sering dolanan, sering apa ya, otak-otik lah. Iya. Ya. Itu diwadahi dengan lebih dilengkapi dengan apa analisis. Jadi tidak hanya ngulik-ngulik baru tinggal ngalih. Jadi setelah membuat sesuatu inovasi apapun itu sederhana apapun diteliti lalu diinovasikan, analisis sehingga menjadi kesimpulan itu bisa menjadi bahan untuk Mayres gitu ya. Iya. Mungkin itu anak-anak jadi tidak usah takut ya, banyak hobi yang akan tersampaikan di madrasah kita. Mungkin itu ya Pak Zafar ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Titin untuk penanganan anak. Mungkin akan memberikan apalah kepada anak-anak yang mungkin kurang tertarik lah masuk ke MTS ini. Karena begini, jadi banyak anak itu karena ini lama pandemi, itu mindset bahwa masuk sekolah itu ribet. Karena sudah sekian tahun mereka nggak masuk sekolah. Maka di MTS kita ini kan punya program yang mereka mungkin belum tahu lah, belum pernah melakukan di madrasah lain. Jadi nanti bisa dilihat lah di web kita, di Facebook kita MTS 3 Madiun, apa kegiatan-kegiatan kita mungkin secara langsung nanti bisa dilihat ekstrakurikulernya apa yang sudah berjalan, terus madrasah kita punya apa. Mungkin program-programnya akan detail nanti disampaikan di materi ini, di materi selanjutnya mungkin ya, nanti juga akan mengisi materi selanjutnya nanti untuk metode-metode pembelajaran akan disampaikan lebih detail langsung dengan materi sendiri, tidak bersama seperti ini karena ini sifatnya global dari kurikulum Pak Zafar ya. Dan secara global sudah disampaikan. Untuk itu anak-anak nanti bila ada pertanyaan tentang ini nanti bisa mengisi kolom ya, komentar di YouTube MTSN 3 Madiun, bisa diisi komentarnya, pertanyaannya. Bila nanti ada tugas, nanti di kolom komentar itu juga langsung dikerjakan atau dijawab. Mungkin begitu Pak Zafar ya. Jadi komentar, saran dari anak-anak wali murid yang melihat tayangan ini kami sangat harapkan dan mudah-mudahan nanti bisa membantu kita menyempurnakan program-program pembelajaran di MTSN 3 Madiun. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan di kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator membantu di acara ini dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan, tapi semua kekurangan dari diri saya sendiri dan kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.